Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yestiana Ukat dengan NIM 200303045. Kelas B, semester 3, Prodi Sosiologi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas mingguan review pertama mata kuliah Kemasyarakatan dan Kebudayaan NTT tentang komunikasi, budaya, dan perubahan di Asia. Baik, langsung saja. Seri ini menawarkan pandangan komprehensif tentang isu-isu teoritis dan terprogram kontemporer di bidang komunikasi, budaya, dan perubahan sosial di Asia ini. Mengeksplorasi berbagai hubungan antara komunikasi dan budaya dari perspektif perubahan sosial, area yang semakin menjadi pusat perdebatan pembangunan selama beberapa dekade terakhir ini. Tujuan dari seri ini ada dua, untuk menunjukkan peningkatan kekayaan dan keserbagunaan komunikasi, penelitian dan praktik budaya dan perubahan sosial, dan untuk membuat panggilan untuk mengadopsi dan menerapkan perspektif yang lebih komprehensif tentang komunikasi dan budaya untuk pembangunan dan perubahan sosial. Dengan fokus pada pelokalan dan globalisasi dan semua di kawasan Asia. Serial ini menampilkan kontribusi dan para cendekiawan dan praktisi yang dihormati di bidang yang menangani dan pembangunan global atau lokal saat ini. Kontribusi tersebut mengusulkan pemahaman tentang komunikasi dan budaya sebagai tindakan kolektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan tantangan pembangunan. Sejarah dan awal komunikasi pembangunan atau nama lain yang lebih disukai, misalnya DEFCOM, COMDER atau C4D, komunikasi dalam untuk pembangunan berkelanjutan, komunikasi untuk perubahan sosial berkelanjutan, komunikasi untuk pembangunan perubahan sosial, komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan dan atau pengetahuan manajemen untuk pengembangan didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi dengan membingkai perkembangan dalam tiga paradigma: paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma multiplisitas atau partisipatif. Sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari layanan sipil internasional yang luas, dan awal upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Menurut Manyozo, tahun 2006, syarat komunikasi pembangunan pertama kali diciptakan pada tahun 1971 oleh Profesor Nora C. Quebral. Quebral 1971 mendefinisikan lapangan sebagai seni dan ilmu komunikasi manusia yang diterapkan pada transformasi cepat suatu negara dan masyarakatnya dari kemiskinan dan ke keadaan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Memungkinkan kesetaraan sosial yang lebih besar dan pemenuhan yang lebih besar dari potensi manusia. Kategori ini didasarkan pada strategi komunikasi yang terencana, sistematis, dan strategis. Kita mulai dengan premis yang tak terbantahkan bahwa semua manusia memiliki kemampuan mereka sepenuhnya. Karena kemiskinan yang mengakar, lingkungan yang buruk, kesempatan yang langka, dan alasan terkait lainnya, termasuk menjadi perempuan, beberapa yang kurang siap dibandingkan yang lain untuk melakukannya. Mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang terdiri dari sekitar 3/4 dari populasi negara manapun yang dikenal sebagai negara berkembang. Lebih dari 900 juta orang miskin berada di kawasan Asia Pasifik. Jumlah mereka terus bertambah tanpa disertai peningkatan yang sesuai pada lahan yang dapat ditanami atau produktivitas yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah. Dalam situasi yang tidak menggantungkan ini, masyarakat
sebagai pribadi, negara berkewajiban untuk campur tangan karena alasan kemanusiaan dan juga karena itu jika terjadi. Bagi mereka yang sering membatasi komunikasi, pembangunan, dan pemerintah, pertanyaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah itu. Mesin politik suatu negara adalah pemerintah, tapi begitu juga layanannya, penyuluhan, dan pertaniannya. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik, dan para libertarian yang secara luas mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti tiga yang baru saja disebutkan oleh ahli logika yang buruk atau salah membaca konsep. Perdebatan sepanjang karir saya adalah bahwa media rakyat yang digunakan baik di lingkungan pedesaan tradisional mereka atau disesuaikan dengan media massa mampu membawa kesadaran sosial tentang rencana pembangunan nasional. Peran yang dimainkan teknologi atau seharusnya dimainkan dalam proses komunikasi pembangunan juga penting bagi pemikiran saya sejak awal kemunculan di Filipina. Pada tahun 1960-an, komunikasi membantu menggunakan buku komik untuk menyampaikan pesan perubahan sosial. Komik menawarkan banyak atribut yang berguna untuk komunikasi yang meningkatkan kesadaran sosial. Sejarah studi komunikasi sebagai bidang independen masih jauh dari selesai karena sulit untuk mengidentifikasikan tanggal untuk permulaan dan lebih sulit lagi untuk memperjelas apakah itu berkembang lebih secara kebetulan daripada dengan desain. Ada dua sejarah narasi yang menawarkan skenario yang berbeda. Kisah tradisional dan beberapa penulis pada 1990-an yang mengidentifikasi pendirian dengan pembukaan departemen universitas pertama dengan nama komunikasi massa. Pendiri itu adalah sarjana Wilbur Scarman, dan program ini dibuat dengan teori dan metode pinjaman dari ilmu kuantitatif abad pertengahan di Amerika Serikat dari disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Ada dua contoh dari kedua sisi para ekonomi pembangunan Korstley 2006, tetapi peristiwa yang sangat baru menunjukkan bahwa Korstley mungkin memiliki kasus yang lebih baik. Hadiah Nobel Ekonomi 2019 diberikan kepada tiga ekonomi, Mead dan Harvard, Abhijit Banerjee dan Esther Duflo dan Mikhail Krimer, atas kerja keras panjang mereka pada proyek desa kecil di negara berkembang. Di negara mereka adalah pembangunan dan ekonomi perilaku yang diuntungkan dari pekerjaan mereka pada metodologi uji coba lapangan terkontrol secara acak ini. Memungkinkan mereka untuk bergantung pada perilaku yang miskin dibandingkan dengan apa harapan perencanaan proyek bidang studi komunikasi telah berkembang dengan perluasan teknologi, komunikasi, dan film. Untuk pengembangan dan perubahan dapat memiliki penting dalam membedakan bagaimana keahlian lokal dalam komunikasi dapat diterapkan pada masalah lokal baik maupun penerapan teknologi yang ada. Di bidang komunikasi, pembangunan yang ingin dinilai ditandai dengan pluralisme yang lebih besar di antara para peserta konferensi sejak konferensi komunikasi pembangunan tahun 1975 itu. Sejak tahun 1958, televisi, satelit, microwave, komputer, call center, teknologi, nirkabel telah disertai dengan harapan yang teguh bahwa model modernisasi Turner akan meningkatkan pertumbuhan dari produktivitas serta menghasilkan warga kosmopolitan modern. Di antara perhatian SPGS adalah kesehatan, gender,
dan pemberdayaan pendidikan lingkungan, perdamaian, dan pemerintah alih-alih berfokus pada elemen spesifik dan proses kenaikan, yaitu sumber pesan, saluran, penerima, dan efek, yang telah dilakukan di banyak studi komunikasi pengembangan. Studi DEFCOM sekarang mungkin mulai fokus mempelajari proses komunikasi dalam konteks pengembangan yang berbeda. Ini membutuhkan akomodasi dan paradigma penelitian lainnya, studi kasus, fenomenologi, etnografi, dan lain-lain. Sekian dari review buku saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.